Oke, hari ini kita bakal membahas tentang Bank DBS, salah satu bank yang berhasil bertransformasi dari banking leader into technology leader yang sekarang menjadi bank digital terbesar di Asia. Nah, sebelum kita berfokus pada gimana sih DBS Bank itu mentransformasi banknya, kita harus mengenal dulu tentang Bank DBS. Jadi dulunya Bank DBS ini adalah bank plat merah yang didirikan tahun 1968 oleh pemerintah Singapura. Sebagai bank plat merah atau bank BUMN, DBS ini memiliki ciri khas operasional yang lambat, birokratis yang lelet, dan sistem kerja yang masih tertinggal dalam persaingan. Lalu pada tahun 2009, Piyush Gupta yang saat itu menjabat sebagai CEO ditantang oleh DBS untuk memimpin dan mengubah Bank DBS yang dulunya bank konvensional menjadi sepenuhnya bank digital. Sehingga pada tahun 2016, DBS Bank menjadi bank pertama yang meraih penghargaan sebagai The World Best Digital Bank oleh Euromoney. Dan sampai saat ini masih menjadi bank terbesar di Asia Tenggara dengan aset dan di antara bank-bank besar yang ada di Asia. DBS melakukan beberapa cara untuk mentransformasi model bisnisnya. Transformasi yang dilakukan DBS ini menunjukkan adanya perubahan fundamental dari model bank konvensional menjadi bank digital. Yang pada awalnya bank beroperasi dengan struktur tradisional yang mengandalkan cabang fisik, proses manual, dan adanya silos atau kekakuan departemen yang membuat sistem operasional antara departemen terpisah sehingga proses menjadi lambat. Cara pertama yang dilakukan oleh Bank DBS adalah menggunakan strategi transformasi digital to the core. Transformasi ini menjadikan teknologi sebagai sistem utama dalam melaksanakan operasional serta membangun sistem ini agar sepenuhnya berbasis digital. Cara kedua, mengubah model bisnis menjadi berbasis platform. Artinya, bank tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan tetapi bagian dari ekosistem yang terintegrasi melalui API. DBS memungkinkan layanan perbankan hadir dalam aktivitas sehari-hari pelanggan seperti payment di platform digital atau integrasi dengan layanan pihak ketiga. Selanjutnya, DBS berpusat pada customer melalui customer journey dengan menerapkan konsep making banking invisible. Nah, di sini DBS itu memetakan pains nasabah dan menjadikannya dasar untuk melakukan inovasi. Layanan perbankan telah menyatu dalam customer journey, artinya pelanggan tidak perlu datang lagi ke kantor fisik karena bank itu bakalan hadir di setiap aktivitas digital mereka. Keempat, DBS itu mengadopsi sistem kerja startup untuk mengeksekusi inovasi menjadi lebih cepat dengan menghapuskan sistem silo tradisional diganti dengan platform tim lintas divisi yang menggabungkan orang divisi bisnis dan IT ke dalam satu tim. Dengan memegang prinsip file fast, learn first, berani bereksperimen, menerima kegagalan dan segera mempelajari dan memperbaikinya. Menggunakan metode hackathon, agile, dan program pelatihan pembelajaran seperti Digify dan DBS Academy yang memperkuat budaya ini sehingga pada akhirnya menghasilkan inovasi lebih cepat. Kelima, operasional berbasis data-driven yang artinya semua keputusan bisnis itu harus diambil dari data akurat dan real-time. DBS bahkan membentuk data first yang tugasnya mengumpulkan semua data, tools, dan skill yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, melalui sistem ini, DBS itu dapat nunjukin ke investor kalau nasabah digital tuh lebih nguntungin loh dibandingkan dengan nasabah konvensional, serta dapat memastikan setiap inisiatif karyawannya itu terintegrasi dalam scorecard karyawan. Transformasi digital yang dilakukan oleh DBS tentunya didukung oleh faktor internal dan eksternal yang menuntut adanya perubahan fundamental dan model bisnis yang diterapkan oleh bank. Faktor pertama, perubahan perilaku customer atau nasabah. DBS ini sadar dengan adanya konsumen baru yang semakin melek teknologi atau terbiasa dengan layanan digital menginginkan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, mobile first, dan seamless. DBS menjawab perubahan ini dengan mengusung visi Making Banking Joyful yang fokus untuk penyederhanaan layanan dan peningkatan pengalaman pengguna. Faktor perubahan perilaku inilah yang mengharuskan DBS untuk berfokus pada customer journey dan menciptakan inovasi yang benar-benar dari customer pains atau yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, faktor leadership. Tadi kan Gupta itu ditantang untuk mengubah bank yang awalnya konvensional menjadi sepenuhnya digital. Nah, maka Gupta ini membawa visi agar DBS itu dijadikan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perbankan. Dengan mengusung filosofi Life More Bankless, Gupta mengarahkan DBS menjadi perbankan sebagai pengalaman menyenangkan dan invisible dalam kehidupan sehari-hari. Gupta juga menekankan pentingnya untuk bertindak seperti perusahaan startup teknologi yang mendorong pada perubahan budaya organisasi untuk menjadi lebih inovatif, agile, dan berorientasi pada eksperimen.
Faktor ketiga, keterbatasan bank konvensional dan kompetisi vintage. Nah, model bisnis bank konvensional itu kan bergantung pada cabang fisik, proses manual, birokrasi, dan struktur organisasi yang bisa menjadi hambatan dalam menghadapi era digitalisasi. Dalam strategi bisnis digital, kalau perusahaan itu enggak melakukan transformasi, maka perusahaan itu bakalan ngalamin inefisiensi, kehilangan peluang, bahkan kesalahan strategi. Hal inilah yang membuat DBS itu sadar kalau mereka tetap beroperasi dengan model lama, mereka itu bakalan ketinggalan dan kehilangan relevansi. Keempat, kebutuhan, lebih tepatnya kebutuhan efisiensi operasional. Digitalisasi seperti cloud computing, data analytics, AI dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan stabilitas operasional. Dalam konsep strategi bisnis digital, teknologi itu digunakan untuk nambah nilai bisnis dan ngurangin biaya. DBS membuktikan bahwa customer digital memberikan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan customer konvensional. Next, DBS juga menerapkan berbagai strategi digital dan di sini kita bakal mengevaluasi 3 strategi digital yang dilakukan oleh DBS. Pertama, penerapan platform-based operating model yang menghapus struktur silo menjadi lebih terintegrasi dan agile. DBS membangun 33 platform yang dikelola oleh tim lintas divisi yang terdiri dari divisi bisnis dan divisi IT yang berfokus pada customer journey. Keunggulannya membuat DBS lebih agile, cepat mengambil keputusan dan merespon customer, serta menghasilkan inovasi dengan siklus yang cepat. Dampaknya terhadap kinerja keuangan terletak pada efisiensi biaya operasional yang meningkat karena prosesnya lebih gampang, lebih kecil, dan layanan lebih cepat yang menghasilkan kepuasan nasabah sehingga meningkatkan loyalitas, profitabilitas, dan pendapatan secara keseluruhan. Kedua, penggunaan AI dan data analytics. DBS mengintegrasikan AI dan data analytics yang memungkinkan percepatan implementasi solusi berbasis data dan memanfaatkan AI untuk berbagai fungsi operasional. DBS juga mempunyai platform khusus yaitu Alan untuk mempercepat deployment AI dari 18 bulan menjadi kurang dari 5 bulan. Keunggulannya, dengan data-driven decision making, DBS itu mampu memberikan layanan yang lebih relevan serta insight yang dihasilkan akurat dan real time. Dampak kinerja keuangannya, DBS berhasil menghasilkan pendapatan 150 juta dari implementasi AI dengan penghematan 25 juta dalam pencegahan kerugian. ROE nasabah digital juga mencapai 39%, lebih tinggi 15% dari nasabah konvensional. Ketiga, transformasi budaya organisasi dengan mengadopsi budaya kerja startup yang berprinsip fail fast, learn fast, hackathon, agile, dan kolaborasi yang ngedepanin keberanian untuk bereksperimen, cepat belajar dari kegagalan, dan menghasilkan inovasi yang relevan. Keunggulannya, budaya ini mampu membuat DBS bersaing dengan big tech dan vintage lainnya, serta dapat merespon perubahan dengan cepat. Dampak kinerja keuangannya kelihatan dari lahirnya inovasi seperti DigiBank India, Epi Ecosystem yang nurunin biaya layanan dan membuka sumber pendapatan baru. Selanjutnya, bagaimana DBS meningkatkan user experience melalui pendekatan digital. Pertama, customer centric melalui customer journey dengan meluncurkan program managing food journey yang merupakan pendekatan sistematis untuk memetakan lebih dari 60 customer journey utama secara end-to-end. Nah, setiap journey-nya itu bakal dipimpin sama senior lintas fungsi yang bertujuan untuk identifikasi pain point customer, misalnya kayak pembukaan rekening yang rumit dan transaksi yang lambat, serta merancang solusi digital menjadi lebih cepat. Dampaknya, DBS dapat memberikan pengalaman nasabah menjadi lebih seamless, cepat, sederhana karena inovasi yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, personalisasi melalui AI dan data analytics dengan mengembangkan AI berbasis data untuk memberikan layanan yang lebih personal. AI digunakan untuk memberikan 45 juta hyper-personalized nudges per bulan kepada nasabah di seluruh Asia. Data analytics-nya digunakan untuk deteksi fraud, prediksi kebutuhan customer, menyesuaikan secara real-time yang membuat customer itu mendapatkan layanan yang lebih personal, relevan, dan keputusan finansial customer lebih terbantu dan engagement-nya meningkat. Yang ketiga, integrasi layanan dan inovasi produk digital. DBS itu kan mengembangkan konsep invisible banking ya, di mana layanan bank itu terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari customer. Nah, DBS juga ngeluncurin layanan digital yang langsung menyentuh pengalaman customer seperti DigiBank India yang merupakan bank mobile only, paperless, dan verifikasi biometrik serta chatbot AI. DBS juga collab dengan Grab, McDonald's, dan Foodpanda sehingga layanan bank itu hadir secara natural dalam aktivitas sehari-hari customer-nya. Terakhir, bagaimana DBS mengintegrasikan konsep vintage ke dalam operasionalnya. DBS meniru vintage yang menekankan kemudahan akses, efisiensi, dan pengalaman digital penuh. Customer dapat membuka rekening, transaksi tanpa harus datang ke kantor fisik, menjadikan layanan perbankan sederhana dan praktis. DBS juga mengadopsi budaya dan sistem kerja startup yang mendorong prinsip file fast, learn fast, mengadakan hackathon, dan membentuk tim lintas divisi. Nah, melalui budaya ini, DBS itu dapat bergerak lebih cepat dalam berinovasi, layaknya vintage yang mampu merespon kebutuhan pasar dengan cepat. DBS juga membangun ekosistem digital terbuka melalui API
shopping platform, dan collab dengan perusahaan teknologi dan vintage lainnya kayak Grab dan Foodpanda. DBS memanfaatkan AI dan Big Data Analytics sebagai core capability, serta menempatkan Customer Journey sebagai pusat inovasi dan dibentuknya program Managing Truck Journeys yang memastikan setiap inovasi itu berasal dari kebutuhan customer, sehingga customer memiliki pengalaman perbankan yang mudah dan cepat. Oke, segitu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time. Bye!